Bismil Abi Walibni Warohil Kudus Al-Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat teman yang selalu mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati kita. Beginilah teman-teman, kalau seorang mualaf bertindak seolah-olah dia paling islami dibandingkan para cendekiawan Islam yang begitu luar biasa dan sudah terbukti keilmuannya. Kali ini kita bisa melihat teman-teman, bagaimana seorang profesor yang viral baru-baru ini menjawab hal yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang lampau lah. Jadi ini video mungkin sudah lama, tetapi ketika saya lihat, ya lumayan dapatlah untuk mencerdaskan banyak orang, supaya jangan terlalu menggebu-gebu tetapi ilmu tidak ada, ilmu kurang atau kurang memahami. Seolah-olah dia paling dapat membela Islam dibandingkan Islam seperti cendekiawan muslim yang lain yang begitu saya hormati. Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan beliau ini, hanya ketika mendengar dia menggebu-gebu seperti itu ketika ada pokok masalah yang seperti yang ditayangkan nanti, rasanya kok jadi aneh begitu. Nah teman-teman, apakah seperti itu? Mungkin menurut pemahamannya dia, tanpa tidak mempelajari lebih luas tentang sejarah yang ia yakini. Yang penting berani, yang penting ngomong sesuatu yang bisa mempengaruhi orang seperti teriakannya dia. Nah, siapakah dia teman-teman? Dan mari kita dengar sampai selesai bagaimana seorang profesor memberikan sebuah edukasi baru buat semua orang. Ini dia videonya. Minta diambil secepatnya dimakamkan. Saya berangkat dari Jakarta ke sini. Hukum Islam mengatakan ketika seseorang meninggal harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Yang ketiga, jika dia tidak dimakamkan, dikuburkan di proses secara Kristen, dia terkena siksa imbas dari orang kafir. Bahkan kuburanmu nggak boleh kuburan Kristen. Hukumnya Allah, hukumnya Islam, segera dimakamkan. Kasihan jenazah, karena kami sayang sama jenazah. Kasihan dia didiamkan seperti ini. Yang berdosa kami, Pak. Ini kita kena semua Fardu Kifayah. Tahu arti Fardu Kifayah? Iya. Makanya saya dari Jakarta ke sini. Saya Hani Kristianto 1 jam 1 nggak diambil. Saya siap mati di sini. Saya pastikan itu. 1 jam dari sekarang. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya present 1 jam. Siap mati di sini untuk mengambil jenazah saudara saya. Ya. 1 jam dari sekarang. Nabi itu 3 hari baru dikubur. Nabi meninggal pada detik pertama belum dikubur. Tidak ada seorang pun yang ngurusi mengkafani Kanjeng Nabi, hanya berdua, Abbas dengan Siti Sayyidina Ali berdua. Sampai 3 hari. Nabi itu 3 hari baru dikubur. Andai kan di sini saya mati, santri saya berebut pondok ini, Awab sama Jain berdua mengkafani saya. Ngenes kan? Di mana mereka? Rapat di Sakifah Bani Sa'idah. Ada apa? Memilih khalifah. Saya ingin mengatakan yang jujur sajalah. Ketika Nabi meninggal dunia pada detik pertama itu sudah pecah kongsi. Gara-garanya adalah begitu meninggal Nabi Muhammad tidak ada yang mengurusi pengkafanannya, yang mandiin nggak ada, yang mengkafani nggak ada, para sahabatnya rapat memilih Khalifatu Rasulillah. Yang aneh lagi Sayyidina Ali nggak diundang. Nah itu persoalannya. Ujug-ujug ya apa? Bahasa Sunda ujug-ujug ya. Ujug-ujug tiba-tiba Abu Bakar mengatakan saya sebagai khalifah. Sayyidina Ali nggak tahu yang angkat siapa. Nah ngambek kan pendukung Alinya ya sampai sekarang. Yang mendukung Ali namanya Syiah, yang mendukung Abu Bakar namanya Ahli Sunnah wal. Nah, bapak-bapak dukung mana? Udahlah,
Tapi yang aneh ini sejarah, sekalipun umat Islam saling perang saudara saya Pak, istri dengan menantu kok bisa perang sih? Iya kan, Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, bapak-bapak dengar semuanya, kenapa? Nggak malu tah? Masa perang sama istrinya Mitoha? Itu. Ada rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Ya, dikedor pintunya, dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak sampai akhirnya lepaslah grendelnya dan Siti Fatimah ada di balik pintu, digencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu dalam keadaan yang sangat genting sekali. Perpecahan di antara mereka itu mengerikan, kayak kita sini kayak zaman Gestapo dulu lah. Ya, mengerikan sekali. Meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang takziah, dikafani sendiri, dikubur malam-malam, orang ketakutan semua. Nah, ketika dikuburkan, di situ awal talqin. Sayyidina Ali ngomong, wahai istriku tercinta, tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Masya Allah. Ya. Nah ini Anda suasana semacam ini kan tidak dikemukakan, tidak kamu pelajari dalam sejarah. Ditutup. Ada apa sebetulnya? Halo semua. Seperti yang Buya Syakur katakan, hal seperti ini tidak dipelajari oleh umat dalam sejarah. Ditutupi. Dan perlu dipertanyakan, ada apa sebenarnya? Seperti yang kita lihat di awal, seorang mualaf yang baru masuk Islam aja bisa ngotot sedemikian rupa, sehingga rela mati demi menguburkan sesama mualaf pada hari itu juga. Pertanyaannya, kenapa tidak ada yang ngotot untuk menguburkan Muhammad pada hari itu juga, seperti yang dilakukan oleh mualaf tadi? Padahal, katanya, menurut hukum Islam, kalau seseorang meninggal, harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Dan katanya Muhammad adalah Nabi yang dijadikan teladan bagi umat Islam. Kenapa umat Islam harus segera dikuburkan pada hari itu juga? Padahal Nabi yang dijadikan teladan aja, tidak dikuburkan pada hari itu juga. Saya cukup yakin, mualaf yang tadi kita lihat, tidak tahu bahwa mayat nabinya tidak diurus sampai pada hari yang ketiga. Jangankan mualaf itu, saya cukup yakin banyak muslim dari lahir yang juga tidak tahu bahwa nabinya baru dikuburkan pada hari yang ketiga. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman ketika mendengar video tersebut? Durasi yang singkat tetapi bisa memberikan ilmu dan kecerdasan bagi kita, yang mana Profesor Buya Syakur dapat menjelaskan bagaimana sang baginda dahulu. Kita tetap hormat bagaimanapun prosesnya itu, tetapi perlu kita tahu ini menambah wawasan dan kecerdasan kita dalam berpikir. Diawali dengan sebuah video yang lampau, bagaimana mualaf ini begitu hebat, begitu luar biasa, bahkan seolah-olah bahwa dosanya orang kafir akan ditimpakan kepada mereka, kesalahannya orang kafir ditimpakan kepada mereka. Saya tidak tahu pemahaman ini dari mana, tetapi inilah yang terjadi teman-teman. Nah, begitu dia menggebu-gebu lalu berkata, 1 jam dari sekarang saya siap titik. Teman-teman boleh dengar ulang bagaimana dia begitu menggebu-gebu menyuarakan apa yang dia yakini benar. Saya tetap menghormati dia, yang dia yakininya benar. Tetapi apakah ketika keyakinannya dia itu benar membuat semuanya itu menjadi lebih benar? Enggak juga, karena ada Profesor Buya Syakur yang ilmunya luar biasa hebat, yang dapat mencerdaskan banyak orang,
menjelaskan bagaimana seharusnya, bagaimana baginda dahulu gitu. Lantas saya ingin belajar dari mana mualaf ini tahu perkataannya dia sendiri, dari mana dia tiru, dari mana dia belajari. Nah, ini yang penting saya tahu. Kok ketika Buya Syakur memberikan sebuah ceramah yang demikian, tapi ketika mualaf ini berkata seperti itu seolah-olah dia yang paling tahu begitu. Nah teman-teman, ini menjadi pelajaran bagi kita gitu ya. Nggak usah terlalu menggebu-gebu kepanasan begitu, karena kemungkinan ini berhubungan dengan orang non muslim gitu ya. Jadi mualaf ini berhubungan dengan non muslim, masalah jenazah dan lain sebagainya lah, itu sudah lama videonya. Tapi mari kita itu tidak usah seperti orang yang paling tahu semuanya gitu loh. Lantas kita mengatakan 1 jam dari sekarang aku gini-gini, itu kan terlalu berlebih-lebihan. Ada jalan diskusi, ada jalan dialog. Itu haknya siapa, itu keluarganya siapa, dan harus bagaimana. Tidak perlu kita so arogan, padahal karena tekanan massa segala macam begitu. Nah teman-teman, mari kita saling menghormati ya, saling menghormati, belajar lebih sungguh lagi dari orang-orang yang dahulu-dahulu, itu jauh lebih hebat. Saya tetap akan menghormati teman-teman, dan saya terus belajar dari orang-orang seperti Buya Syakur yang ilmunya sudah terbukti, dia sudah memahami. Jadi apa yang disampaikan oleh mualaf ini, ya menurut dia itu kebenarannya dia, tapi bukan dengan yang lain. Teman-teman, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita mengekspresikan keyakinan kita, pelajari sungguh-sungguh supaya tidak kelihatan tidak tahu apa-apa. Itu aja sih sebenarnya. Jadi teman-teman bolehlah belajar mencari sumber yang terpercaya untuk mempelajari sesuatu yang menambah wawasan kita. Jangan karena seseorang itu lebih berani berteriak lalu kita lebih dengar dia, padahal belum tentu teriakannya itu bermanfaat atau punya isi. Bisa saja itu kayak apa namanya ya, meriam ya, besar suaranya tapi tidak ada isinya, meriam bambu seperti itu. Jadi perlu orang berbicara tidak usah menggebu-gebu tapi isinya ada begitu ya. Jadi teman-teman, mari cerdaslah mencari ilmu dengan sebanyak mungkin, karena ketika orang sudah terisi pikirannya, maka dia tidak sembarangan berkata-kata, dan juga seperti yang dilakukan oleh mualaf inilah ya. Jadi mari cerdas, tidak usah kepanasan. Kita hanya sedang mencari informasi dan menambah wawasan kita. Sampai di sini video saya. Jangan lupa mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Kasih Kristus yang menyelamatkan kami, menyelamatkan umat berdosa, mengasihimu juga. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.